sih Kejora sama ibunya harus masuk lagi ke dalam kehidupan kita? 4 tahun terakhir hidup kita tuh tenang, Ma. Begitu mereka masuk lagi, kacau semuanya. Tahu heran ya tuh pelakor sama anaknya. Pasti mereka sengaja tuh kasih tahu papa tentang Aditya. Kasih tahu soal apa? Hampir aku keceplosan bilang kalau Adit udah hamilin Kejora. Ma, mereka kasih tahu Adit soal apa ke Papa? Mama juga nggak tahu kan, Papa belum ngomong tadi. Mama pasti bohong kan sama aku? Mama pasti tahu apa yang udah terjadi antara Adit sama Kejora sampai Papa bisa mukulin Adit kayak gitu. Ma, kasih tahu aku dong, Ma. Mama nggak tahu, Alina. Mas Agung pasti udah tahu kalau Kejora hamil anak Adit gara-gara foto yang dikirim Widodo tadi. Udah tenang Alina, ntar kan Papa mau kasih tahu kita, ya? Udah tenang. Mama mau kemana sih? Sebentar. Mama! Apa yang dibicarakan Kejora sama Papa ya? Kenapa Papa sampai emosi kayak gitu ke aku? Halo, Halo Pak Adit. ada masalah apa lagi di proyek? Ini Pak. Ini ada kerusuhan Pak. Karena keluarga korban minta tanggung jawab Pak pada perusahaan. Bapak bisa kesini Pak secepatnya. Iya, oke. Aku segera kesana ya. Baik Pak. Kurang ajar kamu Adit. Kamu permainkan hati dua anak saya sekaligus. Kalau bukan karena Kejora yang ngelarang aku, udah aku habisin kamu. Mana si Kejora? Tadi kamu bicarain apa sama dia? Berarti kamu kemarin ketemu sama Kejora kan? Dan kamu udah tahu persis siapa pemilik R dan K Interior. Kejora. Terus kenapa gak kasih tahu aku? Buat apa aku bilang-bilang sama kamu? Kamu gak inget ya? Kejora dan Willa tuh udah ninggalin kamu. Aku gak pernah ngerasa ya. Aku mutusin hubungan aku sama mereka. Kamu pasti kan? Kamu pasti nulis sesuatu kan di WA kan? Ngirim ke mereka kan? Kamu nuduh aku? Emangnya aku kurang kerjaan ya? Tias, kamu bisa bakar restorannya Willa untuk membuat dia ketakutan. Bagaimana mungkin hanya sebuah WA kamu gak kirim WA itu ke dia? Aduh, si Willa tuh pasti bohong sama kamu buat nutupin kesalahannya. Lagian dia kan perempuan yang jahat. Kamu, jangan pernah lagi kamu menghina dia. Kamu itu lebih rendah dari dia. Apa kamu bilang? Aku istri sah kamu. Kamu lebih belain dia terus. Papa! Terlalu kamu ya. Terus belain dia. Mama, Papa! Udah dong, jangan ribut lagi dong. Udah. Kamu juga. Kamu sama aja sama mama kamu. Kenapa nggak kasih tahu sama papa kalau pemilik R dan K Interior itu adalah Kejora? Kenapa? Ada apa? Maaf Pak. Bapak bisa datang ke lokasi proyek yang tadi kebakaran Pak. Karena di sini ada beberapa jenazah Pak. Dan mereka itu adalah pekerja. Dan sekarang keluarga mereka minta tanggung jawab Pak sama perusahaan. Saya ke sana sekarang. Ya. Ada apa, Pak? Proyek kamu. Ada demo di sana. Kita ke sana sekarang. Tenangkan diri kalian.
Perusahaan Anda itu sudah lalai. Harus bertanggung jawab Anda. Ya, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu, sabar. Saya sudah menghubungi atasan saya. Gimana? Ini pak, mereka adalah keluarga korban. Dan mereka minta tanggung jawab ke perusahaan kita pak. Kamu udah hubungi Pak Agung? Sudah pak, dia sudah menuju kemari. Oke. Biar sekarang di sini aku yang handle ya. Yaudah. Baik pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini mewakili pihak perusahaan kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga turut berduka cita sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa kita semua. Kamu pimpinan proyek ini. Bukan Pak, saya bukan pimpinan proyek ini. Beliau masih di jalan dan untuk sementara Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan atau permintaan apapun. Nanti saya tampung terlebih dahulu. Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan perusahaan kami. Perusahaan Anda harus bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang ini. Bapak Ibu tenang semuanya. Insya Allah pihak perusahaan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Kami sepakat menuntut ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon tenang. Ini adalah pimpinan perusahaannya, yaitu Bu Alina. Oh, ini pimpinan kalian. Harus bertanggung jawab. Pak, tolong turutin aja tuntutan mereka ya Pak, please Pak, aku gak mau di penjara. Tenang ya, tenang. Tunjukin jiwa kepemimpinan. Tenang. Bapak, Ibu, semuanya tenang. Saya sepakat untuk memberikan ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Selama masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Setuju. Raka, kamu habis marah-marah? Laptop kamu sampai rusak loh. Aku mau cerita soal papaku. Tadi papaku ketemu sama Adit. Terus papa mukulin Adit. Raka kenapa ya? Apa dia ribut lagi sama papanya? Aduh, untung permasalahannya bisa cepat teratasi. Kalau nggak gimana coba bakal panjang lebar tuh. Kenapa ya? Setiap kali ada Willa sama Kejora muncul, pasti aja ada masalah, ada kehebohan. Iya, bikin kita jadi stres aja. Oh ya Pak, tadi Papa bilang mau ngomong penting sama aku. Udah nggak penting. Kalian istirahat aja. Hari ini udah cukup melelahkan. Yaudah yuk. Lepasin tangan kotor kamu dari tangan saya. Pak, aku mau tanya. Aku salah apa sama Papa? Sampai aku digebukin seperti itu. Kalau misalnya aku ada salah,
Papa kasih tahu ke aku. Aku akan berusaha untuk memperbaikinya semua. Jangan kamu kira saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakuin di masa lalu. Kalau saya nggak berbuat nekat untuk ngabisin kamu. Itu karena Kejora sudah melarang saya. Dan saya nggak mau Alina hancur. Dan hari ini sudah terlalu melelahkan buat saya. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Saya akan selalu ngawasin kamu, Aditya. Jangan coba-coba kamu bermain. Atau saya benar-benar menghabisi kamu. Pa, aku mau tidur sama papa. Apa? Aku mau tidur sama papa. Ya udah kalau gitu terus sama Papa ya. Oke. Ya Allah, kenapa aku merasa deket banget ya sama anaknya Kak Alina? Kayak udah lama banget kita ketemu. Atau ini cuma perasaan aku aja? Karena aku lagi kangen banget sama Fajar. Hei, kau masih ingat sama Aldi ya? Iya Bu, Aldi itu anaknya lucu banget. Beruntung Kak Alina punya Aldi Bu. Tapi tadi ibu teleponan loh sama Om Tio. Om Tio bilang Alina nggak bisa punya anak, Jora. Iya ya Bu. Waktu pas Kak Alina koma, dokter juga bilang kalau Kak Alina nggak bisa punya anak Bu. Tapi kok sekarang punya anak ya? Mungkin Aldi anak angkat mereka kali ya. Tapi walaupun Aldi memang anak angkat mereka, ya ibu sih berdoa mudah-mudahan Alina dan Adit bisa sayang dan perhatian ya sama Aldi. Maksudnya Aldi tuh anaknya baik, lucu banget itu. Iya, Aldi tuh lucu banget Bu, manis banget. Coba kalau misalkan Fajar masih hidup Bu, pasti sekarang udah segede Aldi. Sayang, aduh, ibu doain deh. Semoga kamu cepat ketemu jodoh kamu dan kamu bisa secepatnya punya anak. Amin. Aldi mau kemana sih nak? Hei, tadi katanya mau tidur karena udah malam. Mau kemana? Aku kangen tete cantik yang namanya Kejora sama Oma Iya. Tadi Tante Kejora sama Nenek Wila kesini. Mereka siapa sih, Pak? Jadi Tante Kejora itu adalah tantenya Aldi juga. Saudara tiri dari mamanya Aldi. Nah sedangkan Nenek Wila itu juga neneknya Aldi. Jadi Nenek Wila itu juga istrinya dari kakek Aldi. Agus. Pinter anak papa nih. Aku senang deh punya tante baik dan cantik. Kamu emang punya orang yang baik, Jora. Padahal kamu baru ketemu sekali sama Aldi. Tapi Aldi langsung ingat dan senang sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh ingat ke Jora lagi. Tapi karena udah malam, apa kita nggak tidur aja? Nanti kapan-kapan
Aldi bisa main sama Tante Kejora dan juga Nenek Wila, ya. Tapi sekarang waktunya tidur karena udah malam sayang ya. Ada cium papa dulu sini. Pintarnya satu lagi. Pintarnya. Sekarang kita bobo. Ayo kita bobo. Ayo sini nak. Kamar. Ayo sini. Ayo sini kamarnya Aldi yuk. Maaf Bu, akibat ledakan kemarin, banyak klien kita yang membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Dan gara-gara itu, saham kita menurun. Saya nggak peduli. Sekarang kamu lakuin apapun untuk perbaikin semuanya. Baik Bu. Ada aja masalah baru yang bikin gue stres. Bentar dulu ah. Kak saya tuh mau dibawa kemana sih? Pertama saya diculik, terus saya disuruh ganti baju, terus sekarang saya mau dibawa kemana? Ketemu bos saya. Bos kamu? Saya nggak kenal sama bos kamu. Itu bos saya. Bos, Alina sudah ada di rumah ini, Bos. Dia nggak tahu kan siapa yang meledakkan proyek pembangunannya. Belum, Bos. Good. Sekarang saya akan buat kamu jatuh miskin. Berkat kamu rendahin saya bisa sukses. Bawa dia ke sini. Makasih, Bos. Permisi. Siapa sih orang itu? Ngapain mau ketemu aja pakai acara misterius kayak gini? Apa jangan-jangan dia klien yang mau ngajak kerja sama perusahaan? Kalau emang iya, aku lumayan terkesan sih. Dia bisa nge-treat aku dengan cara yang mewah. Tapi tetap aja aneh.